Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita awali hari ini dengan bersaat teduh. Sebelumnya, kita naikkan doa syukur. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari yang baru telah Tuhan berikan, dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, supaya sabda-Mu dapat tertanam kuat di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman setiap hari. Amin. Bacaan firman pagi ini, hari Kamis 28 Oktober 2021, diambil dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam persembahan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, di perikop yang kita baca hari ini, kita belajar mengenal tempat yang kudus di surga dan yang di bumi. Dalam kitab Perjanjian Lama, tempat kudus yang berada di bumi disebut kemah Allah. Kemah yang di depan adalah tempat yang kudus. Di situ diletakkan kaki dian dan meja dengan roti. Di belakang tirai yang kedua, ada satu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Ada mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian, tongkat Harun, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Untuk ruang maha kudus, hanya imam besar saja yang boleh masuk, sekali dalam setahun. Ia mempersembahkan korban yang mengandung unsur darah
dan memohon ampun bagi umat yang telah berbuat dosa. Jadi, di dalam kemah Allah ada pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah antara Allah dan manusia. Pemisahan ini menunjukkan manusia yang berdosa tidak dapat langsung mendekati Allah yang kudus. Terlebih dahulu, mereka membersihkan diri dengan ritual yang sudah diatur dalam hukum-hukum Perjanjian Lama. Kemudian, untuk bertemu dengan Allah, diperlukan perantara, yaitu imam besar. Hanya dia yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ia mempersembahkan korban pendamaian untuk setiap kesalahannya agar tahir di hadapan Allah. Pada masa sekarang, kita patut bersyukur sebab tidak ada lagi pembatas dan tirai pemisah untuk beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar telah mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian di atas kayu salib. Melalui karyanya, tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus tersingkap. Kristuslah yang telah membuka tembok pemisah yang membatasi manusia dengan Allah. Melalui dirinya, manusia dapat langsung beribadah kepada Allah, memohon ampun, dan mengucapkan syukur. Kita juga dapat beribadah kepada Tuhan dan masuk hadirat-Nya dengan sukacita. Sungguh, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang dikaruniakan kepada kita, umat kepunyaannya. Sebagai penutup, akan saya bacakan sebuah puisi pendek berjudul Maaf Tuhan. Semoga membawa berkat bagi kita sekalian. Amin. Maaf Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Pagi ini aku sangat sibuk. Meski ku dengar suaramu menggelegar di telingaku. Tak sempat ku melipat tangan dan menutup mata. Aku terburu selalu dengan jejak langkah yang bergegas, dengan dering gawai yang memanggil setiap detik, membuai aku ke dalam pesonanya, menghanyutkan aku ke dalam lumpur dosa. Maafkan aku Tuhan, di pelataran-Mu yang agung, aku setitik noda dari jiwa yang tersesat. Sudikah kiranya Engkau mentahirkanku? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa penutup. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya kami dapat menghayati dan melakukannya dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami pada hari ini bersama keluarga. Yang bekerja, studi, dan perpelayanan, Tuhan berikan hikmat dan rezeki yang secukupnya. Bagi saudara kami yang sedang dalam kesakitan, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan. Keluarga yang merawat, kiranya diberi kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Demikian saat teduh pagi ini, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.